selamat sore semuanya. Sore. Silakan, nama aku Arya Sata Tamamila dari jurusan Informatika angkatan 2024. Nah, di sini aku mau nanya dulu nih, sebelum aku mulai ke topiknya. Di sini kalian pernah ada yang ngerasa nggak? Misalnya lagi dengar musik nih, misalnya dengar lagu lama, pasti kayak ngerasa, waduh, lagu-lagu lama nih kayak aneh banget gitu didengarnya. Atau enggak kayak misalnya orang tua kita yang ngomong malah kayak, oh lagu-lagu yang sekarang malah kayak aneh didengarnya. Nah, justru tuh di situ itu gara-gara perkembangan zaman di mana musik tuh makin seiring berjalannya waktu itu ya makin beda. Nah, di situ tuh tiap generasi punya gaya musiknya sendiri yang khas, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, teknologi, dan budaya saat itu. Musik juga pasti beradaptasi, tapi satu hal yang nggak pernah berubah, musik tuh selalu jadi bagian yang bakal ada terus buat manusia. Jadi yang pasti kita enjoy buat dengerin, buat temenin kita pokoknya. Nah, jadi di sini aku tuh mau bahas kalau gimana perkembangan musik dari masa ke masa. Jadi kita balik dulu nih ke masa lalu, dari tahun 80-an sampai 90-an. Dimana musik zaman-zaman gitu tuh pasti pakai CD. Jadi nggak ada tuh namanya Spotify, nggak ada namanya Apple Music atau YouTube buat dengerin musik, nggak bisa. Adanya paling CD atau nggak kaset. Dimana kalau misalnya orang-orang dulu mau dengerin lagu lama, mau dengerin lagu favorit mereka, itu mau nggak mau harus nyetel kaset dari awal sampai akhir ke bagian lagu favoritnya. Kalau misalnya nggak kesetel, ya mau nggak mau ngulang lagi kan. Nah, di situ juga masa-masa itu dimana dengerin musik tuh masih lewat konser, jadi band-band besar gitu. Nah, di zaman-zaman dahulu biasanya tuh kalau artis-artis lokal kayak Slank, Kahitna atau dan sejenisnya, makanya dari band-band besar. Kalau misalnya untuk internasional seperti Nirvana atau kayak misalnya Michael Jackson dengan lagu popnya gitu. Dan masuk ke zaman kita yang sekarang, dimana sekarang ya kita udah nggak ada pelantara lagi kalau misalnya mau musik, kita nggak perlu konser atau apa. Mungkin buat dapat baca ya. Jadi kalau misalnya mau dengerin musiknya doang, ya sekarang platform musik udah di mana-mana, men. Udah ada SoundCloud, ada Apple Music, ada Spotify, dimana tinggal masang earphone dengerin lagu gitu kan. Dan di situ tuh ya orang-orang yang sekarang juga kayaknya dengerin musik tuh lebih ke bawah buat emosinya, antara ya sebagai teman kita lah sekarang ya, mau nemenin buat tugas atau nemenin buat belajar, nemenin buat ya nemenin sehari-hari lah hitungannya. Dan artis-artis juga udah beda dibanding yang dulu. Yang dulu pasti udah pada selesai lah bahasanya. Kayak artis-artis sekarang kayak Boy Carti, ada Drake, Travis Scott, dan lain-lain lah intinya. Tapi walaupun beda vibes yang dulu, lagunya dulu sama yang sekarang, tapi tetap aja kita dengerin juga sama enjoy, mau apapun genrenya itu, ya mau genrenya pop, mau K-pop, mau K-pop, mau hip-hop sekalipun, itu ya yang penting kita sama-sama enjoy aja dengerinnya. Dan untuk di masa sekarang juga buat dengerin lagu, buat bikin lagu itu cepet banget juga, gara-gara ada namanya sosial media, dimana ya udah sekilas kayak cuplikan video TikTok 15 detik itu udah bisa bikin lagu tuh rame banget. Contohnya kayak Garam dan Maminya Nancy gitu. Jadi benar-benar gampang banget lah buat zaman-zaman sekarang dengerin lagu. Nah, dari semua perkembangan masa itu, dari yang dulu dari tahun 80-an sampai sekarang ini, ya balik lagi fungsi lagu tetap sama, mau perbedaannya gimana pun tetap jadi teman kita sehari-hari kalau kita dengerin. Ya mungkin itu aja dari aku. Mungkin maafkan kalau misalnya ada salah kata. Terima kasih.